Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih. Jadi sesuai dengan yang saya informasikan di grup itu, jadi untuk pertemuan pertama ini, jadi kita seharusnya jadwalnya jam 8, ini sampai jam 8 hampir 15 menit lewat, baru 3 orang yang gabung, jadi ini memang perlu kortinya, jadi tolong disiplinkan. Jadi kita belajar pertama disiplin dalam kaitan dengan kuliah itu. Ya, walaupun kuliah dilakukan secara daring, tapi kehadiran di pembelajaran Zoom itu sangat diperlukan, apalagi pembelajaran yang pertama. Jadi, banyak informasi yang akan disampaikan dalam pembelajaran pertama ini, itu tentang rencana pembelajaran semester dan kontrak belajarnya, seperti itu. Jadi, tanpa mengikuti pertemuan pertama, jadi sepertinya kita nanti mengikuti pembelajaran dengan tidak mengetahui jalannya, dengan tidak mengetahui aturannya. Sehingga kemudian timbul pertanyaan, jadi bagaimana kok saya mendapatkan nilai begini, dan lain sebagainya, karena tidak ada aturannya. Nah, jadi saya akan mulai pertama tentang RPS ya. RPS ini rencana pembelajaran semester. Jadi untuk mengetahui pemetaan apa-apa saja yang diberikan dalam mata kuliah ini, dan bagaimana prasyarat untuk ikut pembelajaran, dan kemudian literatur apa saja yang diperlukan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, saya izin melakukan share screen-nya. Ya, mudah-mudahan sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya? Sudah bisa dibaca? Sudah, Pak. Sudah, ya. Pak. Jadi ini rencana pembelajaran semester kita. Jadi kalau dilihat ini adalah lengkapnya demikian. Jadi saya akan menyampaikan singkatannya saja karena ini banyak berkaitan dengan CPL, capaian pembelajaran prodi seperti itu. Nah, seperti ini. Silakan dibaca. Nanti semua ini sudah saya upload di LMS. Jadi sudah ada di sana. Jadi seminggu sebelum kuliah itu sudah saya upload. Nah, apa yang hendak dicapai dalam mata kuliah ini, capaian pembelajar lulusan. Jadi ini berkait dengan kalau hendak lulus nanti, jadi Anda itu diharapkan bisa menjadi seorang profil lulusan. Jadi entahkah untuk pejabat publik dan lain sebagainya itu, maka diberikan kemampuan ini. Jadi ada manajemen sektor publik, kemudian dan seterusnya seperti ini. Nah, deskripsi singkat mata kuliah ini, jadi kita memberikan pengertian, ruang lingkup, evolusi, serta berbagai teori dan pendekatan dalam ini maaf, mungkin salah saya. Ya. Jadi ya.
Ya, ini agak apa namanya, keliru saya masukkan. Jadi yang saya apa namanya? Ya, oke. Jadi tadi itu RPS Manajemen Sektor Publik untuk S2, saya lupa keliru masukkan di sini. Jadi ini tujuannya deskripsi pelajaran adalah untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki pemahaman tentang ilmu pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan. Jadi ini sudah masuk dalam ranah filsafat, jadi ilmu pemerintahan. Dengan kata lain, jadi nanti akan bahas perkembangan ilmu pemerintahan sebagai disiplin ilmu, kemudian tentang politik, analisis politik, pendekatan dan teori-teori yang digunakan biasanya dalam peneliti pemerintahan. Nah, dari pemaham tentang berbagai hal yang dibahas tersebut, diharapkan mahasiswa dapat menggunakan metode yang tepat. Jadi ini penting sekali nanti untuk Anda ketika melangkah nanti melakukan riset. Nah, kebetulan saya yang mengampu mata kuliah Kapita Selekta juga, nanti nyambung. Nanti di Kapita, ya pertemuannya besok, itu akan saya jelaskan juga bahwa itu adalah tujuan akhirnya adalah untuk membuat sebuah proposal dalam bidang pemerintahan. Sehingga dasar-dasar yang diberikan dalam metodologi ilmu pemerintahan ini menjadi penting. Ya, jadi ini dua mata kuliah yang berkaitan, sangat penting sekali untuk membantu Anda untuk mempunyai fondasi yang kuat untuk melakukan sebuah riset pemerintahan. Nah, adapun bahan kajian atau pokok bahasan yang akan dipelajari dalam mata kuliah MIP ini adalah jadi pertama ilmu pemerintahan sebagai ilmu, kemudian perkembangan paradigma ilmu pemerintahan, analisis konseptual metodologi ilmu pemerintahan, kemudian konsep dan teori-teori pemerintahan, kemudian ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu pemerintahan. Jadi kalau Anda ingat ini materi yang kelima ini adalah materi semester 1 yang saya berikan di filsafat ilmu. Kemudian pengertian dan keterkaitan konsep generalisasi dan teori pemerintahan, kemudian teori building untuk mengkaji isu-isu state dan government, kemudian civil society dan intermediary. Kemudian metode dan pendekatan kuantitatif dalam analisis pemerintahan, jadi Anda sudah mendapatkan statistik sosial atau metode kuantitatif, jadi ini untuk refresh kembali. Kemudian metode kualitatif dalam analisis pemerintahan, kedua metode ini akan banyak dipergunakan nanti dalam kaitan dengan proposal penelitian. Kemudian pendekatan dan metode campuran atau mix method dalam analisis pemerintahan, kemudian analisis dan fenomena pemerintahan, etika dan penelitian pemerintahan, hubungan teori dan penelitian dalam bidang pemerintahan, dan terakhir yaitu pengembangan konsep dan teori pemerintahan. Jadi ini yang dipelajari. Jadi kalau kita bayangkan metodologi ilmu pemerintahan ini adalah jadi berusaha menggabungkan bagaimana pemahaman Anda tentang ontologinya. Ontologi itulah subjek bidang cakupan dari kajian pemerintahan, kemudian dengan aspek epistemologi, jadi metode yang layak dipergunakan untuk melakukan pengembangan atau riset pemerintahan. Nah, ini beberapa buku yang terkait dengan mata kuliah ini, jadi ini referensi utamanya yang bisa dibaca, kemudian ada referensi pendukungnya, ini silakan dibaca. Nah, kemudian ini uraian tiap kali pertemuannya. Jadi pertemuan pertama misalnya hari ini, jadi apa kemampuan akhir yang dicapai, kemudian apa yang diberikan, jadi bahan kajian adalah ini, kemudian metodenya adalah ini, kemudian estimasi waktu maksimal, jadi termasuk nanti penugasan itu adalah karena 3 SKS, 3 kali 50 menit, kemudian
pengalaman pembelajaran mahasiswa, jadi ada berdiskusi, jadi menemukan sumber materi dan merangkum konsep. Kemudian kita bentuk penilaian, jadi ada tes dan tugas review, tapi nanti untuk pertemuan pertama nanti bentuknya ya bisa tesnya ada nanti dalam dalam forum pembahasan ya pembelajaran di LMS. Jadi sana Anda bisa merangkum ya Anda untuk meningkatkan atau menambah penilaian dari mata kuliah ini, bisa keaktifan di forum itu ditingkatkan. Nah, indikator penilaian seperti ini menjelaskan konsep metodologi ilmu pemerintahan sebagai sebuah ilmu dan seterusnya. Jadi ini sampai 14 kali pertemuan sesuai dengan yang telah kita sepakati sampai dengan pertemuan ke-14, karena ke-8 ini adalah ujian tengah semester seperti itu. Nah, kemudian akhirnya ada ujian akhir. Ya, itulah rencana pembelajaran semester yang nanti Anda harus pahami. Dan kemudian setelah pembelajaran ini Anda download di LMS bersama dengan kontrak belajarnya. Nah, kemudian yang kedua, ini kontrak belajar. Ini yang juga harus Anda pahami. Jadi kontrak belajar. Jadi bagaimana kontrak antara dosen pengampu dengan pembelajar. Jadi Anda yang mengikuti peserta pembelajaran seperti ini mengikuti mata kuliah ini. Nah, jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib ya. Metodologi ilmu pemerintahan, kodenya sekian, yaitu 3 SKS. Ini maaf, ini masih yang lama ini. Jadi nah, kemudian jumlah SKS-nya adalah 3 SKS, dan kemudian pertemuan yang direncanakan itu adalah 16 kali, jadi 2 kali itu UTS dan UAS, dan 14 tatap muka, 14 kali pertemuan pembelajaran, tidak ada prasyarat. Kemudian nilai mata kuliah itu bersifat akumulatif, ya. Hanya ada nilai C dan D yang berhak ikut remedi. Nah, kemudian ini capaian pelajaran seperti yang tadi saya sudah sampaikan di RPS itu. Jadi untuk memahami dan bisa mampu memilih metode yang tepat sebagai kerangka pemikiran untuk menganalisis berbagai isu dan permasalahan politik dan pemerintahan kontemporer. Gitu. Nah, ini gambaran mata kuliahnya. Jadi silakan Anda kemudian baca bahwa ini untuk bagaimana kita tahu secara ontologi ilmu pemerintahan, epistemologi ilmu pemerintahan, seperti itu. Jadi sekaligus memahami lingkupan cakupan kajian pemerintahan dan juga metodenya, seperti itu. Jadi hal yang mungkin sangat esensial atau sangat urgen sekali dalam kaitan dengan nanti pembuatan proposal itu. Nah, ini materi pembelajaran yang tadi juga sudah ada di RPS, rencana pembelajaran semester. Jadi ada 16 kali pertemuan, materinya 14 kali. Jadi ini yang akan diberikan. Nah, perhatikan nanti, jadi Anda setelah download itu, jadi pertemuan ke-4, ke-6, ke-8, jadi pertemuan genap, mulai pertemuan ke-4, ke pertemuan ke-10, 12, 14, 16 itu adalah poin-poin penting. Jadi dalam sistem pembelajaran yang saya pakai dan juga beberapa pembelajaran mata kuliah lain, sama seperti itu. Jadi pertemuan ke-4 sudah ada kuis. Kuis itu adalah untuk
nanti mengevaluasi bagaimana pemahaman Anda terkait dengan 4 pertemuan yang telah dilakukan, yaitu pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, seperti itu. Jadi ada tes untuk 4 kali pertemuan. Kemudian pertemuan ke-6 itu sudah ada penugasan. Nah, penugasan ini adalah bentuk review atau resensi buku, entahkah kemudian evaluasi EC dan lain sebagainya, nanti akan diberitahukan. Kemudian pertemuan ke-8, jadi sudah ada UTS. Pertemuan ke-10 ini diberi kesempatan. Jadi bagi yang belum mengikuti kuis pada pertemuan ke-4, ini adalah kesempatan kedua. Jadi kuis kedua diberikan pada pertemuan ke-10. Nah, kemudian pada pertemuan ke-12 ini adalah kesempatan kedua. Jadi untuk tugas bagi yang belum mengerjakan tugas di pertemuan ke-6. Jadi ini berkaitan. Jadi saya memberikan kesempatan. Kemudian pertemuan ke-14, jadi pertemuan ke-14 itu ada UTS ulang. Jadi remedi UTS-nya untuk yang tidak mengikuti UTS pada pertemuan ke-8. Nah, kemudian pertemuan ke-16 itu UAS. Jadi sebenarnya kalau mengikuti mata kuliah ini dengan benar, jadi sudah melihat bagaimana kontrak belajarnya, itu mahasiswa tidak ada alasan lagi untuk nilainya kosong. Dan setelah UAS ini yang pertama, jadi mungkin pada hari Jumat dan Sabtu setelah UAS itu berakhir, jadi saya memberi kesempatan untuk kesempatan terakhir. Jadi kuis, tugas, dan UTS, UAS yang belum melakukan itu pada sekitar mungkin hari Jumat atau Sabtu setelah pelaksanaan UAS. Jadi apa namanya? Mohon Anda disiplin karena pengalaman kami memberikan pembelajaran selalu saja ada yang kurang. Padahal ini sudah saya jelaskan bagaimana mengikuti pembelajaran ini. Jadi nanti tolong pegang dan kemudian baca, pahami baik-baik tentang kontrak belajar EPS mata kuliah ini. Nah, ini buku referensi, jadi buku acuan yang dipergunakan, sudah juga ada dalam LMS, dalam RPS yang di LMS, seperti itu. Nah, kemudian ini buku referensi pendukungnya, jadi penting sekali untuk dibaca-baca. Nah, kemudian metode pembelajaran, jadi metode pembelajarannya adalah dengan menggunakan bisa Zoom dan LMS yang meliputi ceramah, presentasi, seperti itu, kuis, diskusi, dan pelajaran. Kemudian tugasnya nanti bisa dalam bentuk review buku atau kemudian bisa dalam bentuk tugas EC misalnya, tergantung nanti akan dipelajari. Nah, bagaimana sistem penilaiannya? Jadi perhatikan, ini ada perubahan yang saya lakukan mulai semester ini. Jadi ada penambahan aspek sikap. Jadi perhatikan, aspek sikap itu cukup besar. Jadi absensinya 10%, kemudian aktivitas atau partisipasinya, terutama ini di LMS, jadi bagian forum pembahasan materi perbelajaran atau forum diskusi di LMS itu ada 15%. Kemudian tugas 15%. Kemudian kuis, ini maaf bukan mingguan ini, jadi kuisnya di pertemuan keempat ada 10%. Kemudian sikap, nah ini sikap 20%. Sikap ini saya ambil dari gabungan absensi dengan
partisipasi aktivitas. Jadi masalah kedisiplinan dan komitmen mengikut pelajaran. Jadi bagaimana sikapnya mengikut pelajaran. Ya seperti pembelajaran pertama ini saja sudah kelihatan. Jadi sikap yang tidak disiplin. Jadi saya perhatikan tidak ada yang tepat waktu di jam 8, padahal itu sudah diumumkan. Jadi beberapa hari sebelumnya bagaimana pembelajaran ini dimulai seperti itu. Jadi ada saja yang lambat bahkan sampai ini menjelang 30 menit belajar ini ada yang baru gabung. Nah, nanti dalam pertemuan kedua, jadi lewat dari 10 menit, jadi itu sudah saya nggak respon lagi. Jadi saya akan perhatikan yang hadir di Zoom, kemudian dengan yang absen di LMS. Jadi kalau beda itu tidak akan saya berikan, walaupun dia absen di LMS. Nah, seperti itu. Nah, ini ada yang baru gabung seperti ini. Jadi saya terpaksa biarkan. Ini sudah melewati 35 menit. Seperti itu. Jadi ini untuk membentuk kedisiplinan Anda, sikap. Jadi belajar itu tidak hanya untuk memperoleh nilai. Jadi untuk mendisiplinkan diri. Seperti itu. Dan saya dan Anda harus mematuhi ini. Kontrak belajar seperti ini. Nah, kemudian ini rentang dan bobot nilainya. Jadi kalau Anda mendapatkan nilai, ingin mendapat nilai A, itu harus 80 ke atas. Ya, harus mendapatkan nilai 80 ke atas. 80. Kalau 80 saja itu adalah AB. Jadi AB itu mulai 75,01 sampai 80. Kemudian B dan seterusnya seperti itu. Ini harus juga dipahami. Kenapa saya mendapat nilai A, B, dan C. Dari mana datangnya seperti itu. Nah, ini jadi semestinya kontrak belajar ini nanti ditandatangani oleh mahasiswa peserta kuliah. Jadi Korti yang mewakili kontrak belajar ini. Jadi ini sudah kesepakatan kedua belah pihak antara pembelajar dan pengampu mata kuliah. Ya, saya kira itu berkait dengan RPS dan kontrak belajar kita. Ya, silakan ditanyakan. Mungkin ada beberapa hal yang belum dipahami atau ingin diketahui kejelasannya mengenai pembelajaran ini. Jadi saya berikan kesempatan ya bagi yang bertanya, lebih baik ditanyakan dulu. Ketimbang kemudian ketika sudah memasuki pembelajaran itu tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi pembelajaran ini saya akan lakukan dengan Zoom. Jadi karena keterbatasan Zoom yang dipergunakan itu maksimal 35 sampai 40 menit. Jadi kalau berakhir di Zoom pertama akan saya berikan link yang kedua, nanti kirimkan melalui grup di WA seperti itu. Jadi nanti kalau tiba-tiba terputus, silakan nanti lihat WA-nya, nanti ikuti link yang kedua. Ya, silakan. Mungkin ada yang bertanya, baik mengenai RPS atau rencana pembelajaran semester ataupun tentang kontrak belajarnya, silakan dulu. Silakan diaktifkan audionya. Dan kalau bisa kamera diaktifkan juga akan lebih bagus. Jadi kalau model begini, jadi kamera tertutup, saya seperti ngomong sendiri. Jadi tidak ada kelihatan ekspresi dari mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran seperti itu. Silakan ditanyakan. Jadi apa saja terkait dengan mata kuliah ini, jadi materi ataupun mengenai
teknik mengikuti pembelajaran supaya jelas, supaya nanti akan lebih mudah mengikuti. Silakan. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Oh, berarti untuk kelasnya ini Zoom-nya dari Bapak ya, Pak? Soalnya kan dari fakultas ada Zoom nih khusus untuk kelas, jadinya biar nggak bingung teman-temannya. Oke, kalau saya nggak tahu, karena ini belum ada pengumuman dari fakultas, kalau ada link dari fakultas, bisa langsung dikirimkan ke grup dan infokan ke saya. Jadi itu akan lebih mudah nanti ya. Jadi kalau memang ada informasi dari fakultas, karena penyampaian ke dosen di grup dosen fakultas itu belum disampaikan seperti itu. Ya, silakan untuk nanti yang kedua, kalau memang ada linknya, Zoom yang dari fakultas silakan dikirimkan ke grup. Jadi kita pakai yang itu. Ya. Siap, Pak. Nah, tapi untuk yang pertama, jadi pertemuan pertama, baik nanti Rebu, di pertama itu saya pakaikan 30 menit, jadi untuk dengan pertemuan Zoom yang saya buat, supaya saya mendapatkan dokumentasi. Jadi seperti ini saya rekam, jadi ada dokumentasi untuk pembelajaran. Dan nanti akan saya upload di YouTube. Jadi untuk pertemuan pertama, mungkin 30 menit. Untuk berikutnya, sesi kedua, itu mungkin pergunakan Zoom yang dari fakultas. Ya, tolong nanti fasilitas. Kortinya siapa? Kortinya siapa kelas ini? Saya, Pak. Siapa? Fernando? Ya. Iya, Pak. Fernando nanti tolong difasilitasi ya. Jadi untuk pertemuan pertama, baik di Kapita maupun metodologi pemerintahan, jadi saya pergunakan 30 menit, sekitar 30 menit sampai 40 menit. Jadi untuk saya dokumentasi, saya rekam. Tapi untuk pertemuan selanjutnya, silakan dikirim. Jadi lebih awal Zoom dari fakultas ke grup. Ya, tolong itu. Jadi mungkin 10 menit atau 15 menit itu bisa dikirimkan linknya ke grup. Silakan yang lain. Kalau ada pertanyaan berkait dengan mata kuliah ini, silakan. Ya, silakan dibuka saja. Jadi kamera dan juga audio dari masing-masing peserta itu kan lebih bagus ya. Ya, Mariani, tolong dibuka. Jadi Nola, Fidel, Iberta, Umbu, ya, Arya Putra, Joseph, Alberto, silakan dibuka kode Wahyu. Jadi membiasakan untuk membuka sehingga lebih interaktif pembelajaran ini. Jadi kalau kamera ditutup seperti itu, seperti saya bicara sendiri. Jadi tidak ada interaksi. Sebagaimana halnya pembelajaran yang offline. Ya. Jadi tidak ada respon sepertinya. Silakan. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap sudah jelas. Baik di RPS maupun di kontrak belajarnya. Sehingga saya harapkan nanti Anda semua peserta mata kuliah ini bisa mengikuti dengan baik. Dengan baik. Jadi tidak ada lagi pertanyaan, Pak, saya belum ikut kuis di mata kuliah ini, ada kesempatan ya? Itu bagi yang sudah memegang kontrak pelajaran udah tahu bahwa kuis itu ada di pertemuan 4, pertemuan 10, dan nanti setelah UAS. Jadi ada 3 kali kesempatan
kuis. Tugas itu ada di pertemuan ke-6, ada pertemuan ke-12, dan setelah UAS. Jadi 3 kali saya berikan kesempatan untuk tugas. Kemudian UTS itu ada di pertemuan ke-8, pertemuan ke-14, dan setelah UAS. Setelah UAS. Jadi ada 3 kali juga kesempatan untuk mengikuti UTS. Nah, kemudian UAS, jadi pada saat pertemuan ke-16 dan setelah UAS. Jadi ada 2 kali kesempatan UAS. Jadi sudah sangat jelas sebetulnya. Jadi perencanaannya. Jangan nanti ada pertanyaan, Pak boleh mengikuti remedi UAS-nya seperti itu. Itu sudah dijelaskan. Jadi dalam pertemuan pertama ini dalam bentuk kontrak belajar, dan nanti terutama untuk yang baru gabung, silakan di-download. Jadi RPS dan kontrak belajarnya ini di LMS seperti itu. Ya, kalau tidak ada, jadi ini sesi pertama, saya kira waktunya sudah cukup, dan nanti keluar silakan nanti kalau ada link, saya belum diberikan link oleh fakultas, link yang disediakan oleh fakultas silakan dikirimkan ke grup, biar nanti kita sesi kedua kita gabung melalui link itu. Ya,